Cintaku di Kampus Biru. Di Kampus Biru, kita pernah bertemu pada satu buku. Kini di surau ini, namamu kusemat dalam tiap sujudku. Meski setir takdir memisahkan raga di jalan yang menderu, cintaku padamu takkan pernah layu. Langit di atas Kampus Biru sore itu tampak cerah. Namun bagi Zulian, keindahan sebenarnya tidak terletak pada cakrawala, melainkan pada deretan rak besi di perpustakaan kampus. Sebagai mahasiswa sastra Indonesia semester 5, perpustakaan adalah rumah kedua baginya. Langkahnya terhenti di lorong 811. Jari-jarinya menelusuri punggung buku, mencari satu nama, W.S. Rendra. Ia butuh asupan kata-kata dari sang burung merak itu untuk tugas kritik sastranya. Namun saat tangannya hendak meraih buku potret pembangunan dalam puisi, sebuah tangan halus yang mengenakan manset hitam sudah lebih dulu menyentuhnya. Zulian tertegun. Ia menoleh dan mendapati seorang mahasiswi berjilbab lebar dengan wajah yang teduh. "Maaf kak, kakak mau ambil buku ini juga?" Suara itu lembut, seringan kapas. Iya, tapi silahkan saja kalau kamu lebih butuh," jawab Zulian canggung. Itulah awal mula semuanya. Gadis itu bernama Mariam, adik tingkatnya di semester 3 fakultas yang sama. Pertemuan di antara rak buku itu berlanjut menjadi diskusi-diskusi kecil tentang sastra, tentang agama, dan tentang bagaimana kata-kata bisa menggerakkan dunia. Bagi Zulian, Mariam adalah perpaduan sempurna antara kecantikan, kecerdasan, dan ketaatan. Setahun ia memendam rasa, hingga akhirnya di suatu sore di taman kampus, Zulian memberanikan diri. Dengan kalimat yang tertata, ia menyampaikan niatnya untuk menjalin hubungan yang serius. Namun, jawaban Mariam bagai petir di siang bolong. "Maaf Kak Zulian, saya sangat menghargai kakak, tapi saat ini saya hanya ingin fokus pada studi dan pengabdian saya pada orang tua. Hati saya belum siap untuk ini." Penolakan itu telak. Zulian merana. Hari-harinya di kampus terasa abu-abu. Namun, alih-alih melampiaskan kekecewaan pada hal negatif, Zulian memilih jalan yang berbeda. Ia teringat nasihat gurunya, bahwa hanya pemilik hati yang bisa membolak-balikan hati. Zulian mulai mengakrabkan diri dengan sepertiga malam. Di saat mahasiswa lain terlelap, ia bersujud panjang dalam sholat tahajud. Ia pun rutin menjalankan puasa Senin Kamis. Ia tidak lagi mengejar Mariam lewat pesan singkat atau sapaan di kampus. Ia mengejar Mariam lewat doa-doa di langit. Setahun pun berlalu. Senja itu di Kampus Biru. Senandung azan maghrib terdengar merdu, menggema mendayu-dayu, memanggil umat Muhammad untuk melakukan sholat fardu bagi hamba-hambanya yang rindu. Zulian berbuka puasa dan sholat berjamaah di masjid kampus. Seusai sholat, ia melangkah keluar. Tiba-tiba matanya melihat ke arah seorang gadis berdiri menunggunya di selasar. "Itu Mariam," bisiknya dalam hati. Ia tahu kalau Mariam baru selesai sholat maghrib juga. Biasanya Zulian yang selalu menunggunya di selasar masjid kampus. Tapi kali ini justru Mariam yang menunggunya. Zulian melangkah santai, namun berharap ada keajaiban. Tak biasanya Mariam menghampirinya. Selama ini ia yang mendatangi Mariam, berharap ada perubahan. Siapa tahu Mariam sudah membuka hati untuknya. Sebuah harapan yang tak kunjung datang. "Mariam," tegurnya mendahului. "Iya Kak Zulian," sambutnya pelan, namun terdengar ada getaran kemesraan dalam suaranya. Kali ini dengan senyumannya yang menawan, membuat hati Zulian bergetar kencang. "Kau sungguh cantik Mariam," gumanya dalam hati. "Kau muslimah sejati, taat beribadah," lanjutnya. "Kak Zulian," panggil Mariam lembut. "Iya, aku di sini. Aku nggak kemana-mana. Betah bila bersamamu," jawab Zulian sambil tersenyum menggoda. Kembali Mariam tersenyum manis. Manis sekali, membuat Zulian semakin terpesona. "Kabarnya Kak Zulian sudah punya pacar ya? Apakah ia lebih baik dari aku?" Zulian terkejut, tak pernah terngiang dalam pikirannya untuk mencari gadis lain, hatinya hanya untuk Mariam. Zulian belum menjawab. Ia menatap wajah Mariam yang menyambutnya untuk menunggu jawaban. "Mariam, hampir setiap hari kita selalu bersama. Adakah gadis lain yang sering bersamaku?" Mariam menggeleng.
selama ini selalu bersama siapa? Sama aku, jawab Maryam dengan wajah berbinar-binar. Berarti kabar itu hoaks alias bohong, kata Zulian. Maryam menunduk, hening sejenak. Selama ini aku selalu bersama siapa? Sekarang Maryam yang bertanya. Jantung Zulian berdegup kencang. Selalu bersama aku, jawab Zulian dengan suara agak gemetar. Jadi, apa kesimpulanmu, Kak? Kau menerima cintaku? Maryam mengangguk lalu tertunduk. Setelah setahun kita selalu bersama, aku menyadari kalau kakak memang tulus dan masih memiliki niat yang sama. Dunia seolah berhenti berputar bagi Zulian. Penantian dan jalur spiritual yang ia tempuh membuahkan hasil. Allah menabulkan doanya. Mereka pun menjalin hubungan yang penuh batas, menjaga kehormatan sebagai muslim dan muslimah, sembari merencanakan masa depan setelah kelulusan. Angin malam berhembus semilir. Di ufuk timur, tampak rembulan 14 hari mulai naik ke cakrawala, menghantar mentari yang sudah masuk ke peraduannya. Kak Zulian? Iya. Aku pulang ya. Mudah-mudahan gak macet. Biasanya jalan tol ke Tangerang macet pada jam-jam segini, kata Maryam berpamit. Insya Allah, doaku selalu menghantarmu, sahut Zulian. Kali ini aku ingin Kak Zulian mengantarku sampai ke mobilku. Iya, tentu saja Maryam. Selama ini pun aku selalu mengantarmu sampai ke mobilmu. Iya, tapi kali ini aku ingin ada lambaian tangan dari Kak Zulian dan berdoa untukku. Baiklah, hati Zulian berbunga-bunga. Baru kali ini Maryam memintanya untuk melambaikan tangan. Mobil sedan yang dikendarai Maryam menderu halus. Selama ini ia selalu mengemudi sendiri. Allah Maha Sempurna dalam membuat rencana. Jika Dia menghendaki, Dia cukup menyatakan, jadilah, maka sesuatu itu pun terjadi. Begitupun Zulian dan Maryam telah membuat rencana. Namun manusia hanya bisa berencana. Sementara tinta takdir telah tercatat di Lauhul Mahfudz. Sore itu mendung menggantung di tol Tangerang Merak. Maryam sedang dalam perjalanan pulang menuju Serang, mengendarai sedan peraknya. Di KM 42, sebuah truk besar mengalami remblong dan menghantam barisan kendaraan di depannya. Maryam berada di tengah-tengah. Mobilnya terjepit di antara dua kendaraan besar. Kemudi mobil itu menghantam dadanya, menjepitnya dalam ruang yang sempit. Sebelum napas terakhirnya berhembus di antara puing-puing besi, Maryam masih sempat membisikkan asma Allah. Kabar itu sampai ke telinga Zulian bak dentuman meriam yang menghancurkan seluruh dunianya. Ia melihat jenazah kekasihnya untuk terakhir kali. Sosok yang setahun lalu ia perjuangkan di atas sajadah, kini telah pulang ke haribaannya. Zulian tidak lagi menangis dengan meraung-raung. Dukanya telah berubah menjadi keheningan yang dalam. Ia memutuskan untuk menutup rapat pintu hatinya bagi wanita lain. Baginya, cintanya telah selesai dan ikut terkubur bersama Maryam. Ternyata inilah siratan terakhir lambaian tangan yang diminta Maryam. Tunggulah aku di sana, Maryamku. Hanya engkau yang aku inginkan menjadi bidadariku, ucapnya lirih. Tunggu aku di gerbang cahaya, wahai pemilik separuh jiwaku. Gelar sarjana sastranya ia gunakan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia meninggalkan hingar-bingar kota dan memilih menetap di sebuah pondok pesantren di pinggiran Tangerang. Di sana, Zulian mengabdi menjadi pengajar. Ia mengajarkan santri-santrinya tentang indahnya bahasa Tuhan dan sastra yang memuji Sang Pencipta. Setiap selesai mengajar, ia akan duduk di teras masjid, menatap langit yang mulai membiru, lalu menyelipkan nama Maryam dalam setiap untaian doanya. Ia yakin, jika mereka tidak disatukan di kampus biru dunia, mereka akan bertemu kembali di taman-taman surga yang jauh lebih biru dan abadi. Zulian kini dikenal oleh para santri sebagai Ustadz Sastra. Di sebuah pondok pesantren di sudut Tangerang yang tenang, ia mengasuh sebuah kelas khusus bernama Halakoh Kalam. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan tata bahasa, tetapi juga bagaimana mengasah rasa melalui tulisan. Setiap sore setelah asar, Zulian mengajak para santrinya duduk melingkar di bawah pohon Kamboja. Ia mengajarkan bagaimana karya-karya W.S. Rendra atau Chairil Anwar bisa dibedah dari sudut pandang ketauhidan. Sastra bukan sekadar kata-kata indah anak-anakku,
ujarnya suatu hari dengan suara bariton yang tenang. Sastra adalah cara kita menjemput hidayah. Tulislah puisi seolah kalian sedang berbisik kepada Allah. Mengingat keahliannya dalam mengolah kata dan minatnya pada teknologi, terinspirasi dari kegemarannya mengedit video dakwah, Zulian mendirikan majalah dinding digital dan melatih para santri menulis naskah film pendek Islami. Ia ingin para santri mampu mewarnai dunia maya dengan konten yang menyejukkan, bukan yang memprovokasi. Zulian juga membangun sebuah perpustakaan buku-buku sastra miliknya dan milik Maryam yang sempat ia simpan, dan diberinya nama Perpustakaan Maryam yang disetujui oleh Pak Kiai. Di sana, terdapat satu ruangan kecil di dalam pondok. Di sudut ruangan, ia meletakkan sebuah rak khusus yang berisi mushaf kecil milik Maryam yang selalu ia baca setiap kali selesai mengajar. Banyak kiai dan rekan pengajar yang mencoba menjodohkan Zulian dengan muslimah lain, mengingat usianya yang masih produktif dan kepribadiannya yang santun. Namun, Zulian selalu menolak dengan senyum yang tulus namun teguh. "Hati saya sudah penuh," jawabnya singkat setiap kali topik itu muncul. Baginya, tidak menikah bukan bentuk keputusasaan, melainkan bentuk ifah, menjaga kesucian diri. Ia merasa Maryam tidak benar-benar pergi. Maryam hadir dalam setiap bait puisi yang ditulis santrinya, dalam setiap doa yang ia panjatkan di sepertiga malam, dan dalam setiap langkah pengabdiannya di pesantren. Setiap malam Jumat, Zulian akan menempuh perjalanan menuju makam Maryam. Di sana, ia tidak membawakan bunga yang banyak, melainkan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan satu puisi baru yang ia tulis khusus untuknya. Sebuah puisi yang selalu diakhiri dengan kalimat, "Tunggu aku di gerbang cahaya, wahai pemilik separuh jiwaku." Zulian telah menemukan makna kampus biru yang sesungguhnya, bukan lagi sekadar nama universitas, melainkan birunya langit keikhlasan yang membentang luas antara dirinya dan Sang Pencipta. Pada mushaf kecil milik Maryam, Zulian menulis sebuah syair yang selalu dibacanya ketika ia rindu ingin cepat kembali ke sisi Tuhannya agar bisa bersama Maryam lagi. Di kampus biru, kita pernah bertemu pada satu buku. Kini di surau ini, namamu kusemat dalam tiap sujudku. Meski setir takdir memisahkan raga di jalan yang menderu, cintaku padamu takkan pernah layu. Aku tak butuh pelaminan untuk menggenapkan janji, sebab dalam doa-doaku, engkau pilihanku menjadi istri. Mengabdi di sini adalah caraku menunggu untuk kembali. Di gerbang cahaya, tempat abadi yang takkan ada lagi mati. Duhai raga ini, kini kau berada di dunia fana ini. Kelak kau tinggal jasad yang tak berarti. Di akhirat aku kan bersama Maryam di telaga abadi. Wahai Allah pencipta langit dan bumi, penguasa segala yang hidup dan yang mati, perkenankan doa hambamu ini. Tetapkan aku bisa bersama Maryamku di hari akhir nanti. Sesungguhnya engkau maha penerima doa.